Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai ke reviewnya, Mimin selalu berharap semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baiklah, udah pada nggak sabar nih kan untuk melihat kelanjutan review dari drama A Business Proposal episode 7. Yuk, tanpa lama-lama kita mulai reviewnya. Ini dia. Nah, ternyata Taemu bisa tahu di mana keberadaan Shinhari karena ketika HP Shinhari di-charge, dia sempat nelpon, kemudian diangkat oleh pelayan yang ada di sana. Oleh karena itulah Taemu mengetahui di mana keberadaan Shinhari, dan ketika itu pun dia mengaku menjadi pacar Shinhari yang membuat teman-temannya langsung terkaget-kaget. Setelah itu Taemu mengatakan kepada Hari bahwa dia baru saja menyelamatkan Hari dari teman-temannya. Setelah itu mereka mendengarkan percakapan teman-teman Shinhari yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa Taemu benar pacarnya Hari, apalagi si Yura si iri dengki ini. Lalu Taemu menawarkan bantuan lagi kepada Hari untuk memberikan pelajaran kepada teman-teman toksiknya si Hari. Selama mereka makan, Taemu menunjukkan sisi perhatiannya kepada Hari, di mana dia mengatakan bahwa cintanya itu sama seperti kartu kredit kepada Hari, sama sekali tidak terbatas. Selain itu, dia juga menunjukkan perhatian-perhatian kecil kepada Shinhari yang membuat teman-teman Hari menjadi iri kepada Hari dong, terutama si Yura itu. Bahkan ketika Shinhari izin untuk ke toilet, dia pun ditemenin dong sama Taemu. Intinya di sini kebersamaan Hari dan Taemu serta kemesraan mereka membuat teman-teman Hari menjadi terdiam, dan itu baru pelajaran pertama yang mereka berikan kepada teman-teman toksiknya si Hari ini. Lalu mereka penasaran kenapa Taemu bisa menyukai Shinhari. Jawaban Taemu simple banget, karena Shinhari cantik dan dia juga sangat terpesona dengan Hari. Apalagi mereka kaget banget ketika mengetahui bahwa Taemu ini adalah direktur di tempat kerjanya Shinhari. Ternyata mereka juga mengajak Taemu dan Hari untuk pergi berlibur besok harinya, dan Taemu juga mengatakan bahwa mereka bakal menginap di sana. Ternyata mereka hanya memesan satu kamar dong, karena menurut Taemu jika mereka memesan dua kamar dan tidur terpisah, teman-teman Hari bakal semakin curiga. Tapi untuk tempat tidurnya mereka tentunya tidak sama dong. Taemu menyuruh Hari untuk tidur di kamar sedangkan dirinya tidur di sofa. Wah, bucin banget ya. Sementara itu si Yura semakin iri dengkinya udah level max kepada Shinhari. Aduh, temen nih yang kayak gini nih, bukan temen nih. Gak usah ditemenin nih orang yang kayak gini. Ketika Minwoo datang, si Minwoo heran loh kok kamar mereka tiba-tiba gede. Lalu si Yura menceritakan bahwa itu disewa oleh si Taemu. Minwoo pun kaget ketika mengetahui bahwa pacarnya Shinhari adalah si Taemu. Nyesel lo sekarang. Keesokan paginya ketika Shinhari terbangun oleh telepon dari si Akang Bos. Taemu pagi-pagi itu sudah langsung berolahraga sedangkan Shinhari masih aja rebahan di tempat tidurnya. Setelah itu Taemu mengatakan kepada Hari untuk mengganti pakaiannya, karena nggak mungkin dong 2 hari pakai pakaian yang kayak gitu ya kan. Oleh karena itu si Taemu langsung menyewa pakaian khusus kepada Shinhari, dan Shinhari pun tinggal milih-milih mau pakaian mana yang bakal dia pakai. Yang penting warnanya putih. Setelah itu Shinhari langsung mengenakan pakaian yang dia pilih, dan ketika dia keluar dari kamar dia berpapasan dengan Minwoo. Lalu Minwoo mengkonfirmasi apakah Hari berpacaran dengan Taemu. Pada saat itu juga Taemu langsung datang ke tempatnya Hari dan juga si Minwoo. Dia langsung merangkul Shinhari membuat si Minwoo ini sedikit jealous gitu. Karena mungkin Shinhari takut terjadi peperangan di antara Minwoo dan juga si Taemu, dia langsung pergi mengajak Taemu dari sana. Kemarin nyampakin Hari, sekarang baru sadar. Sementara itu Yongsoo akhirnya terbangun dari tidurnya, dan ketika dia bangun dia kaget banget dong, ternyata dia tidak di apartemennya dia, melainkan di apartemen sebelahnya ataupun tetangganya, dan ternyata itu adalah apartemennya Sunghoon.
Setelah dia ingat-ingat kejadian yang dia alami dan Sung Hoon tadi malam, dia pun kaget banget dong, karena kan setelah mereka selepetan dan juga vacuum cleaner, mereka melanjutkannya di apartemennya Sung Hoon. Wow, 18 plus nih ceritanya teman-teman. Nah, menyadari hal itu, Yongso langsung cepet-cepet mau keluar dari apartemennya Sung Hoon. Lalu Sung Hoon datang dengan membawa makanan untuk diberikan kepada Yongso. Tapi ternyata si Yongso mengatakan bahwa udah lupain aja kejadian kemarin dan dia tidak mau mengingat-ingat itu lagi. Padahal sebenarnya si Sung Hoon udah berharap banget dan dia pun cukup kecewa dengan jawaban yang diberikan oleh Yongso kepadanya. Aduh. Sementara itu Shin Hari mengajak teman-temannya berlibur di kapal pesiar milik kakeknya Taemo. Wah, nggak tanggung-tanggung dong teman-teman. Dan kemesraan Shin Hari dengan Taemo selama di kapal membuat teman-teman Hari sangat iri kepadanya. Ups, terutama si Minwoo, dia masih penasaran kenapa Hari dan juga Taemo bisa berkencan. Kemudian Taemo langsung menjelaskan semuanya kepada si Minwoo dan juga teman-temannya Hari. Dia mengatakan bahwa dialah yang menyukai Hari pada pandangan pertama. Dia juga tahu apa yang disukai oleh Shin Hari, apa aja kegiatannya, dan dia juga mengatakan bahwa dia sudah melamar Shin Hari. Memang awalnya ditolak karena Hari tidak mau buru-buru dan ingin lebih serius lagi ke dalam hubungan mereka, barulah dia siap. Gitulah skenario yang mereka buat. Namun ternyata si Minwoo cukup panas nih dan dia pun meminta ngobrol berdua dengan Taemo. Kenapa Taemo harus memilih Shin Hari padahal dia bisa memacari orang lain? Lalu Taemo mengatakan bahwa ya Shin Hari adalah orang yang pantas dan juga cocok untuk dirinya. Aduh, hoi Minwoo, kemana aja lo kemarin? Kemarin Hari berharap sama lo nya kagak ada. Giliran sama Taemo langsung dadoh. Maaf emosi, oke kita lanjut. Nah, setelah itu mereka melakukan tanding mancing nih, dimana di sini ternyata si Minwoo itu mendapatkan lebih banyak ikan dibandingkan si Taemo. Tapi Taemo nggak mau kalah dong, karena biasanya kan dia nggak pernah kalah. Lalu dia terus memancing agar bisa mengejar ketinggalannya dari si Minwoo, tapi ternyata kayaknya si Taemo kalah dibandingkan dirinya. Dan tiba-tiba pada saat itu kayaknya Shin Hari mau sakit dan Taemo pun kelihatan khawatir banget. Setelah itu mereka memutuskan untuk segera mengakhiri liburan mereka dan Taemo pun pamit untuk mengantar Shin Hari. Ups, tapi kelihatan banget tuh kalau si Minwoo masih cemburu. Di sisi lain Sung Hoon kayaknya sedih banget nih karena si Yongso tidak memperdulikan dirinya. Kasihan banget ya. Dan di sini pun akhirnya kita diberitahukan sebuah fakta menarik nih, di mana ternyata Sung Hoon pun memiliki perasaan yang sama dengan Yongso. Dia sudah jatuh cinta kepada Yongso ketika mereka pertama kali bertemu di Toserba. Ini adalah plot twist yang belum diberitahukan ketika pertama kali mereka bertemu. Yang awalnya kita kira Sung Hoon ini cuek, ternyata dia hanya menahan perasaannya kepada si Yongso. Karena ternyata dia mengakui bahwa dirinya sudah jatuh cinta juga pertama kali kepada si Yongso. Makanya dia sakit hati ketika Yongso mengatakan untuk melupakan kejadian yang udah mereka alami kemarin malam. Sementara itu akhirnya Taemo mengatakan kepada Shin Hari tentang perasaannya. Kenapa dia ngepoin Hari sampai-sampai dia juga ngepoin media sosialnya Shin Hari. Di sini Taemo langsung mengatakan kepada Hari itu dia lakukan karena dia sangat mencintai Hari dan juga sangat cemburu kepada si Lee Minwoo. Hari pun kaget banget karena mengetahui bahwa Taemo sekarang sudah benar-benar menyukai dirinya. Cuma Shin Hari belum bisa memberikan jawaban kepada Taemo, sehingga Taemo mengatakan bahwa dia memberikan waktu kepada Hari untuk berpikir dan memberikan jawaban kepadanya kemudian. Keesokan harinya kakek Taemo tiba-tiba aja marah kepadanya karena mendapati foto Taemo dengan Hari, karena kayaknya ada paparazzi yang udah memfoto mereka ketika di hotel kemarin. Lalu Taemo mengatakan kepada kakeknya bahwa dirinya sudah putus dengan Shin Geum-hae. Dan kakeknya pun marah banget dong, karena kan kakeknya kebetulan suka banget dengan karakter si Shin Geum-hae. Padahal kakeknya nggak tahu kalau sebenarnya pacar Taemo yang ada di foto itu adalah Shin Geum-hae yang pernah ditemui oleh kakeknya. Taemo juga menjelaskan kepada si Sung Hoon bahwa dirinya sudah menyatakan cintanya kepada Hari, namun sampai sekarang belum dijawab dan dia juga memberikan waktu kepada Hari.
Di sisi lain, Yongsu menceritakan kepada Hari bahwa dirinya sudah tidur dengan Sunghun ketika mereka berdua mabok. Hari pun kaget banget mendengar ceritanya si Yongsu. Namun Shin Hari memberikan nasihat juga kepada Yongsu bahwa jawaban yang dia berikan kepada Sunghun itu cukup menyakitkan, apalagi dia suruh untuk melupakan kejadian seperti itu. Pada saat yang bersamaan, Yongsu pun akhirnya tahu kalau Shin Hari dan juga Taemu pergi berlibur kemarin. Yongsu mengatakan kepada Hari bahwa itu udah jelas banget kalau Taemu menyukai dirinya, cuma Shin Hari merasa bahwa dirinya nggak pantas dengan Taemu karena status sosial mereka. Ketika sampai di parkiran tempat apartemennya, Yongsu berpapasan dengan si Sunghun. Karena dia kaget, dia pun berusaha untuk sembunyi gitu, tapi ternyata ketahuan sama si Sunghun. Dan di sini pun Sunghun agak geram kepada si Yongsu karena Yongsu terus menghindari dirinya. Dan dia pun udah pasrah banget dan mengatakan bahwa tolong jangan menghindari dirinya. Dan di sini juga dia mengakui secara langsung kepada Yongsu bahwa dia juga sudah suka kepada Yongsu ketika pertama kali mereka bertemu. Nah, mendengar hal itu, Yongsu langsung ngambil kesempatan dong dan mengatakan dan mengkonfirmasi lagi nih kepada Sunghun apakah dia tidak salah dengar. Setelah itu hubungan mereka berdua kembali membaik. Yongsu juga mengatakan bahwa dia tidak ingat apa-apa pada kejadian pada saat mereka tidur bareng, sehingga itu dia mengatakan kepada Sunghun untuk melupakan kejadian itu. Jadi dia nggak sengaja gitulah istilahnya. Setelah itu Sunghun mengatakan bahwa dia akan membuat Yongsu tidak melupakan kejadian itu lagi dan langsunglah, wah, udah 2 kali loh Hari sama si itu kapan nih? Vacuum cleaner gini, aduh. Mantap. Keesokan harinya, Shin Hari menggantikan temannya untuk syuting bersama si Minwoo. Kebetulan itu ada syuting promosi gitu. Nah, karena melihat Hari syuting sama si Minwoo, Taemu langsung cemburu dong ceritanya. Dan ketika Hari melihat Taemu cemburu, Shin Hari malah motong bawang terlalu cepat sehingga menyebabkan tangannya dia itu terluka. Taemu langsung khawatir banget dengan Shin Hari dan langsung menemui Hari pada saat itu. Dia langsung menagih apa jawaban Shin Hari tentang pernyataan cintanya. Kemudian tiba-tiba aja kakek Taemu datang, lalu mereka mencari tempat persembunyian dan mereka pun langsung kabur. Dan untung aja kakek Taemu tidak menemukan keberadaan mereka. Lalu kakeknya menyuruh si Sunghun untuk memberitahukan kepada Taemu agar dia melakukan kencan buta lagi. Nah, pada saat itu Shin Hari mengatakan kepada Taemu untuk menerima permintaan kakeknya. Dan si Taemu akhirnya paham kalau Hari secara tidak langsung sudah menolak dirinya. Tapi Taemu ternyata tidak menyerah. Dia mengatakan kepada Hari seberapa keras pun Hari menolak dia akan terus-terusan menyatakan cintanya kepada Shin Hari sampai Hari itu benar-benar menerima dirinya dan juga mencintai dirinya. Wah, benar-benar bucin akut banget ya. Dan disinilah Shin Hari juga mulai mengakui perasaannya kepada Taemu. Dia cuma segan dan juga tidak merasa pantas kepada Taemu karena status sosial mereka berdua. Namun Taemu berusaha meyakinkan Hari dan ups, Hari langsung dong vacuum cleaner finally ini teman-teman pecah telur di episode 8. Kita tunggu gimana episode 7. Gimana kelanjutan kisahnya kita lihat di review episode 8 besok. Thank you for watching, see you next video. Bye bye.